Oke, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai video jidan yang dibuat guyonan ya, banyak yang diedit menjadi bahan guyonan. Nah, bagaimana pandangan praktisi hukum, orang yang ngerti hukum menanggapi hal tersebut? Hal ini sudah saya tanyakan kepada praktisi hukum ataupun pengacara yang terkenal ya, sering masuk di acara TV ataupun berita TV. Siapa beliau? Nanti kita akan bahas di sini. Tentunya selain itu saya juga akan membahas mengenai bagaimana caranya mendukung idola kalian agar karyanya itu bisa membuktikan bahwa mereka itu karyanya laris manis, viewersnya banyak, dan bisa juga menjadi trending di YouTube sehingga lebih naik daun lagi, sering diundang di acara TV seperti itu ya. Nah, ini adalah hal yang saya pelajari juga. Jika kalian penasaran apa yang akan saya bahas di sini mengenai apakah melanggar ketika ada video yang diedit sebagai guyonan jidan, itu diedit seperti itu, bagaimana menurut pakar ataupun praktisi hukum, dan juga tentunya mengenai bagaimana caranya mendukung idola kalian masing-masing. Bukan tentang Triswaka dan Jidan aja, tapi idola kalian masing-masing, kan banyak ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Sambil ngopi aja, jadi santai, oke. Nah, parodi jidan itu kan viral banget sehingga dihujat sana sini. Namun dengan adanya hujatan tersebut, seakan beberapa orang yang ngedit video jidan untuk dijadikan guyonan ya, diparodikan lagi. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Hal ini saya tanyakan langsung ya, dalam bentuk tulisan kepada praktisi hukum ataupun pengacara yang sering muncul di TV juga, yaitu Bapak Zainuddin SH. Nah, di sini saya menanyakan bahwasanya bagaimana tanggapannya mengenai video jidan yang diedit menjadi bahan guyonan. Beliau menjawab, ini tidak dibenarkan. Ini bisa masuk ke pasal UU ITE. Nah, jadi di sini orang yang mengedit video jidan seolah mengolok-olok ataupun menjadikan guyonan itu bisa terancam pasal UU ITE. Karena ini dianggap mengolok-olok ataupun menjadi bahan guyonan orang lain. Baik itu dalam bentuk foto ataupun video tersebut seperti itu yang sekarang kita lihat beredar di media sosial, khususnya TikTok, dan sekarang juga masih update sih di beberapa channel YouTube lain yang mengupload video-video tentang guyonan dari jidan yang diedit seperti itu ya, seperti yang ada pakai raket lah, jadi muka jidan mendekat, dan ada juga yang ditendang muka jidan mendekat. Nah, ternyata hal itu bisa melanggar ataupun termasuk kepada pasal UU ITE. Di sini saya tanyakan langsung kepada pakar hukumnya langsung ya, kepada praktisi hukum yang sering muncul di TV. Alhamdulillah saya bisa kontekan juga ya dalam bentuk komentar di situ, dan alhamdulillah ditanggapi. Nah, jadi di sini kita sebagai orang, ketika ada orang yang bersalah, banyak yang hujat, jangan merasa bebas diri kita untuk membuat guyonan-guyonan seperti itu, karena itu bisa mengancam diri kalian, termasuk ke dalam pasal UU ITE. Jika orang tersebut merasa dirugikan, merasa tidak suka dengan apa yang Anda lakukan dengan mengedit orang tersebut, meskipun orang tersebut misalnya punya kesalahan lain, tapi dia bisa melaporkan balik atas guyonan-guyonan yang diedit tersebut dalam bentuk wajah, baik itu dalam bentuk video ataupun foto. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, beginilah ya, kalau misalnya kita deket sama pengacara, kita itu bukan cuma foto-foto doang ya, bikin story doang, video gitu ya di Instastory untuk mengancam orang lain yang akan mengancam kita. Jangan gitu. Tapi ketika kita deket, misalnya baik itu secara kontekan aja ataupun deket secara sering ketemu, itu kita harus sering belajar dari pengacara tersebut, mumpung menanggapi, belajar dari beliau. Jangan cuman dipamerin foto doang, saya deket pengacara nih, ataupun di videoin saya deket pengacara nih. Jangan cuma gitu doang, tapi belajar bagaimana caranya kita ini bijak ketika mengkritik ataupun berpendapat di media sosial. Karena ketika kita membahas seseorang, masalah seseorang, menyebutkan nama asli dengan lengkap ataupun nama panggung seseorang dengan lengkap, itu bisa terjerat UU ITE juga. Kalau kalian lihat nih, para penegak hukum, kepolisian ketika mau memproses Doni Salmanan dan Indra Kents, dia tidak menyebutkan nama jelas dulu ya, paling DS ataupun IK. Nah, itu adalah prosedur ya petugas
yang mengerti hukum dalam menangani kasus. Jika orang tersebut sudah terbukti bersalah, baru deh orang tersebut disebutkan namanya, nama jelasnya siapa. Jadi ketika masalah orang yang belum terbukti kebenarannya, meskipun itu benar, tidak ada bukti yang nyata ataupun real, maka orang tersebut bisa mencemarkan nama baik ketika menyebut seseorang dengan secara jelas ataupun nama panggung secara jelas. Nah, ini jadi berbahaya ya. Jadi ketika kalian dekat dengan seorang pengacara, jangan cuma dibikin story video doang, foto-foto doang, tapi belajar dengan beliau agar kita sedikit-sedikit mengerti hukum, begitu ya, agar bijak jadi orang. Nah, kemudian di sini bagaimana sih caranya agar kalian bisa mendukung idola kalian, siapapun itu ya, contohnya Triswaka dan Jidan. Misalnya kalian ingin idola kalian ini membuktikan nih kepada orang-orang yang nyinyir kepada dia ya, kepada idola kalian ini banyak yang nyinyir, tapi kalian ini ingin idola kalian ini membuktikan bahwa karyanya laris manis. Kalian kalau di YouTube itu namanya algoritma ya. Hal ini sudah saya pelajari di YouTuber senior dan sudah saya alami sendiri, dan itu benar bahwasannya kalau ada konten yang dirilis ataupun dibuat diupload ke YouTube, itu kalian tonton dan juga like, terus aktif ya untuk berkomentar meskipun hanya sekali dalam satu video itu. Karena semakin banyak komentar, interaksi dalam satu video tersebut, maka YouTube ini akan merekomendasikan ataupun menyodorkan kepada orang-orang yang sedang membuka YouTube, khususnya orang yang sedang mencari video orang tersebut. Nah, biasanya video yang menarik ini itu akan disodorkan kepada orang-orang yang sedang tidak mencari tema tersebut sekalipun ya. Misalnya orang tersebut lagi nonton game, tapi dikarenakan orang ini kontennya musik tapi menarik, banyak interaksi dalam videonya, banyak komentar, sehingga YouTube mengira bahwa konten ini sepertinya menarik disodorkan kepada orang, maka akan direkomendasikan sekalipun orang tersebut tidak mencari tema musik. Jadi itu ya tentang algoritma YouTube. Bagaimana caranya kalian mendukung musisi idola kalian sendiri ataupun siapapun itu, contohnya Triswaka dan Jidan. Kalian rajin berkomentar, like juga, karena semakin banyak like, semakin banyak views, semakin banyak komentar, maka video tersebut tentunya akan semakin trending, naik ya. Itulah mengapa di YouTube itu ada yang namanya trending 1, trending 2, karena memang interaksi dalam video tersebut banyak ya, banyak obrolan ataupun komentar, like, dan semakin banyak views, akhirnya trending. Dan kalau sudah trending ataupun ramai diperbincangkan dalam sebuah aplikasi YouTube ataupun dalam dunia ranah YouTube, itu biasanya akan masuk ke TV juga ya, ke yang lebih tinggi lagi, naik daun gitu ya. Kan orang-orang yang di TV ini ya, acara-acara TV ini sering ngundang orang-orang yang viral di YouTube. Itulah berawal dari YouTube kemudian ke acara televisi. Itulah mengapa di YouTube ini dapat berdampak kepada ketenaran seseorang dalam bidang entertainment ataupun lebih tinggi lagi, yaitu masuk ke televisi. Jadi itu ya. Dan Jidan juga ataupun khususnya Triswaka dan Nabila juga ini sering masuk ke acara-acara TV ya untuk manggung. Kalian tahulah pasti banyak acara-acara yang diisi oleh Triswaka dan Nabila Suwaka. Ini adalah pasangan serasi kalau menurut para fans Trisna ya. Dan tentunya di sini bisnis dari Triswaka juga bukan cuma nyiptain lagu ya, bukan cover lagu aja, tapi banyak usaha-usaha lain yang dia jalankan. Jadi menurut saya pikiran otak si Triswaka ini cerdas ya, masih muda, pintar nyiptain lagu, kolaborasi sama musisi-musisi lain. Musisi senior ini diajak berkumpul, bergabung, terus orang-orang yang belum jadi musisi ataupun orang-orang yang memiliki talenta dalam bidang suara itu juga berkumpul. Nah, inilah kepositifan adanya Triswaka, menggabungkan para orang-orang yang memiliki suara bagus itu untuk berkumpul, jadi menyatukan, jadi rame banget ya. Coba deh kalian sebelum ada Triswaka, kalian lihat gak ada musisi-musisi yang sampai main bareng gitu ya, vokalis main bareng ketika selain konser, kan jarang-jarang gitu ya. Nah, inilah bagusnya Triswaka ketika dia mengcover lagu, setelah lagunya laris di cover, terus dia juga mendatangkan penyanyi aslinya. Nah, ini yang oke. Jadi di sini juga para pengcover lagu lain juga yang sudah jutaan viewersnya, jadi dia nanya ke si Triswaka pastinya ya, kok lu bisa banget ya ngundang musisi-musisi senior, kira-kira satu persatu itu bayarnya berapa sih? Pasti kan nanya gitu. Akhirnya orang-orang tersebut dikasih tahu dia bayarnya berapa, sekian-sekian. Akhirnya mau ngundang juga nih yang suka cover lagu dengan
jutaan subscribernya mau ngundang musisi senior juga. Nah itulah ya simbiosis mutualisme ataupun saling menguntungkan. Ini benar ya simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan itu. Nah kalau salah tolong diralat ya. Nah itu ya, jadi kita di sini bahas positifnya aja. Jadi di sini misalnya ada senior yang tidak suka dengan Triswaka, kita juga jangan menghujat senior tersebut. Setiap orang memiliki kesalahan ya. Jadi ini kita tidak boleh mengadu domba antara junior dan senior. Ketika mereka junior dan senior ini memiliki masalah, biarlah itu urusan mereka masing-masing. Kita tidak tahu inti permasalahannya apa, karena setiap orang berbeda pandangan. Yang penting kita dukung idola kita masing-masing. Jangan sampai menghujat orang yang menyakiti idola kita. Begitupun sebaliknya. Jadi kita sebagai netizen ataupun sebagai fans ini harus mencerminkan bahwa kita seperti idola kita yang kalem-kalem, yang jarang ngehujat dan diam aja gitu ya. Jadi kita harus memperlihatkan sisi positif kepada orang-orang yang suka menghujat gitu ya. Karena bayangin aja nih, misalnya soal parodi Jidan dihujat habis-habisan. Kita jangan melihat si Jidannya aja, kita melihat juga dari orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tuanya jika kalian misalnya masih muda-mudi nih, belum nikah, bagaimana jika anak kalian diperlakukan seperti itu kan? Nah, kalian mungkin akan memarahi anak kalian ketika anak kalian memiliki salah. Namun kalian tidak akan rela anak kalian dimarahi oleh orang lain, dan percaya itu ya. Oke, itu saja sih yang saya bahas di video kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mengetahui tentang dasar-dasar sedikitlah tentang hukum dalam bagaimana bijaknya bermedia sosial, mengkritik, berkomentar, dan bagaimana caranya mendukung, khususnya tentang pengertian algoritma dalam mendukung setiap idola kalian. So, buat kalian yang mau dibahas, apalagi nih saya mau bahas ya, intinya sih yang positif-positif aja ya kalau mau ngebahas apa. Dan kalian dari mana aja, pendukung Triswaka dan Jidan ataupun pendukung dari musisi lain dan sebagainya, dan tuliskan juga nih daerah mana aja sih pendukung kalian tersebut ya, musisi tersebut pendukungnya dari mana aja sih gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.